Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Di sini Pak Jul mau membahas mengenai tipe soal AKM dalam bab barisan dan deret. Nah, tipe soal assessment kompetisi minimum sendiri itu kan lebih ke penalaran ya. Jadi saya anggap materi-materi sebelumnya mengenai barisan dan deret geometri itu teman-teman sudah mengerti. Nah, karakter sebagaimana kita ketahui mengenai tipe karakter soal AKM itu bukan hanya sebatas soal terus kita langsung bisa jawab. Nah, soal-soal AKM itu kecenderungannya adalah nanti kita disodorkan atau diberikan beberapa macam jenis permasalahan yang kita belum tahu itu apakah akan kita selesaikan secara matematis atau secara apa. Jadi itu hanya sebatas bisa disodorkan hanya dalam bentuk bacaan, bisa dalam bentuk tabel seperti ini, atau bisa dalam bentuk grafik. Nah, namun nanti pada akhirnya soal-soal yang ditanyakan adalah soal-soal yang memiliki karakter matematika dan harus kita selesaikan secara matematis. Gitu ya, sebagai pengantarnya. Nah, kita langsung saja kita mengkaji mengenai soal AKM pada bab barisan dan deret untuk kelas 10 SMA. Nah, di sini diberikan mengenai wacana mengenai hemat listrik di rumah. Bacaan ini tidak saya bacakan ulang ya. Sekiranya teman-teman mau membaca nanti bisa di pause dulu dan dibaca. Nah, kemudian pada bagian halaman selanjutnya di sini juga diberikan sebuah gambar ilustrasi mengenai teknik mudah menghemat listrik di rumah. Nah, di sini dikatakan beberapa alat-alat elektronik yang ada di rumah seperti halnya lampu, kulkas, AC, komputer, dan mesin cuci. Nah, kemudian ada lanjutan mengenai bacaannya ya. Ini juga tidak akan saya baca karena nanti hanya akan menghabiskan waktu dan akan mengakibatkan durasinya lama. Nah, kalau lama itu kan seperti biasa teman-teman jadi ngantuk. Jadi agar lebih cepat saya langsung ke pokok permasalahannya saja. Oke, saya fokuskan ke grafiknya ini karena nanti pokok permasalahannya kita masuk pada bagian grafiknya. Gitu ya. Saya besarkan terlebih dahulu. Nah, ini grafiknya. Jadi di sini dikatakan mengenai grafik banyaknya rumah tangga yang melakukan program penghematan listrik. Ya. Jadi di sini ada dua buah komunitas, Desa Jaya Makmur, Desa Indah Permai, dan Desa Subur Abadi. Kompleks perumahan. Saya bisa katakan ini sebagai komunitas. Gitu ya. Jadi grafik-grafiknya menyesuaikan dengan warnanya ini. Hitam, ini adalah kompleks Jaya Makmur. Kemudian agak abu muda, ini merupakan kompleks Indah Permai. Sedangkan yang abu tua itu merupakan kompleks Subur Abadi. Kita kaji pertanyaannya masing-masing satu persatu ya. Pertanyaannya saya salin ke dalam buku tulis ya. Dalam arti apa? Karena nanti daripada kita harus membolak-balik, nanti pasti akan terlalu lama. Oke. Yang pertama, nah di sini di pertanyaan pertama ya. Nah,
Perumahan subur abadi apakah barisan aritmatika? Nah, kita tinjau satu persatu saja. Perumahan subur abadi. Saya cari kertas dulu ya. Subur abadi apakah aritmatika? Mendingan gini aja, kok kayak rempong banget. Atau ini enggak, saya hilangkan saja. Saya tidak perlu pakai kayak gini. Itu nanti sebagai apa? Pedoman aja. Nanti pertanyaannya saya bacakan saja ya. Oke, nomor yang pertama. Subur abadi. Subur abadi. Di situ pertanyaannya, apakah barisan aritmatika? Nah, subur abadi itu adalah abu yang warna abu tua ya. Ini kita lihat prosesnya, pertumbuhannya 7, kemudian 15, kemudian 23, kemudian 31. Nah, kita lihat polanya. 7 ke 15 itu plus 8, 15 ke 23 itu plus 8, 23 ke 31 itu plus 8. Jadi kesimpulannya adalah perumahan subur abadi adalah barisan aritmatika. Ya, saya tuliskan di sini barisan aritmatika. Seperti itu. Ini benar. Ya. Kalau centang itu berarti benar. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ya. Perumahan Indah Permai itu juga barisan aritmatika. Sama teknis pengerjaannya barisan aritmatika untuk Indah Permai. Indah Permai itu yang abu putih, abu putih. Saya tuliskan di sini. Abu Permai. Kok abu permai itu? Indah Permai dimulai abu putih ya. 6 ke 12 Indah Permai. 7 ke 6 ke 12, kemudian ke 24, kemudian ke 48. Nah, kita lihat polanya. 6 ke 12 itu adalah kali 2, 12 ke 24 itu kali 2, 24 ke 48 itu adalah kali 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan, karena ini kan bukan penambahan ya, tapi perkalian, maka ini dikatakan sebagai rasio. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa barisan Indah Permai itu merupakan barisan geometri. Nah, namun di dalam pertanyaannya adalah perumahan Indah Permai adalah barisan aritmatika. Jadi kita jawabannya adalah kita silang. Selanjutnya nomor 3. Perumahan Jaya Makmur. Yang ini adalah barisan geometri. Jadi pernyataannya seperti itu. Pernyataan soalnya perumahan Jaya Makmur adalah barisan geometri. Kita teliti dulu. Jaya Makmur itu yang hitam. Jaya Makmur 10, kemudian 17, kemudian 24, kemudian 31. Kita lihat 10 ke 17 itu tambah 7, 17 ke 24 itu tambah 7, 24 ke 31 juga tambah 7. Jadi
Disimpulkan bahwa barisan Jaya Makmur pada perumahan Jaya Makmur ya, itu adalah barisan aritmatika. Karena pernyataannya perumahan Jaya Makmur merupakan barisan geometri, maka jawabannya adalah kita silang. Selanjutnya nomor 4. Saya naikkan dulu ya. Perumahan subur abadi memiliki selisih yang sama. Subur abadi, saya kembalikan, subur abadi memiliki selisih yang sama. Saya tidak perlu melihat grafik lagi karena saya sudah melakukan perhitungan ya. Tinggal saya cross checkkan saja. Subur abadi itu punya selisih yang sama. Benar ya? Karena selisihnya 8. Berarti jawabannya cukup kita centang saja. Nomor 5. Pernyataannya perumahan Indah Permai memiliki rasio yang sama. Indah Permai. Indah Permai memiliki rasio yang sama. Dari nomor 2 ini benar ya, karena semuanya kan kali 2. Atau kalau kita bisa membagi 12 dengan 6 itu sama dengan 2. 24 dibagi 12 itu 2. 48 dibagi 24 itu juga 2. Jadi rasionya 2. Sama rasionya. Jadi dari pernyataan tadi perumahan Indah Permai memiliki rasio yang sama, itu juga benar. Oke, seperti itu. Coba agar tidak memiliki bayang-bayang, saya berikan ilustrasi pertanyaannya ya. Seperti ini. Ilustrasi pertanyaannya itu seperti ini ya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Jadi kita cukup mencentang pada benar atau salah. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan pertanyaan untuk yang nomor 2. Nomor 2-nya seperti ini ya. Mohon dipahami terlebih dahulu. Ini nanti saya tidak akan bolak-balik pertanyaannya karena halamannya kan ada di depan sama di belakangnya. Tapi pertanyaannya sudah saya salin ke dalam buku. Jadi nanti mengenai pertanyaannya saya tinggal bacakan sesuai dengan apa yang tertera di buku ini. Oke, kita bahas untuk yang nomor 2. Tetap dengan memakai pedoman grafik tadi, masih tetap fokusnya dengan grafik ya, karena memang walaupun ada bacaannya tapi sebenarnya bacaannya itu nggak kepake ya, tidak terpakai. Yang dipakai adalah grafiknya. Kita mulai pertanyaan yang nomor pertama. Di situ ada pernyataan perumahan subur abadi bulan Juni yang melakukan penghematan energi itu ada 47 keluarga. Nah, ini yang mengharuskan kita berpikir atau yang mengharuskan kita melakukan penalaran itu pada pertanyaan bulan Juninya itu. Jadi di dalam grafik itu kita hanya mengetahui Januari, Februari, Maret, dan April. Sedangkan pertanyaannya adalah perumahan subur abadi itu pada bulan Juli adalah 47 keluarga. Nah, apakah pernyataan tersebut benar atau tidak? Nah, ini yang perlu kita buktikan. Seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke tadi ya, ke perhitungannya. Tadi saya sudah
melakukan perhitungan subur abadi di bagian paling atas ini. Nah, bulan Juni itu adalah U keberapa sih? Nah, kalau kita ini urutan bulan ini saya ilustrasikan sebagai deret aritmatika maupun deret geometri, maka kita bisa menuliskan bahwa Januari itu U1, Februari itu U2, Maret itu U3, April itu U4. Ya. Jadi kalau Juni kita tinggal menghitung aja, kita berhitung aja Januari sampai Juni ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juni itu adalah bulan ke-6. Jadi kita bisa menghitung bulan Juninya itu sebagai U6. Jadi U6 dari deret ini subur abadi 7, 15, 23, 31 dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Caranya kalau pengen gampang ditambahkan lagi ya, ditambahkan 8 dapat 39, tambahkan 8 dapat 47. Nah, inilah U6. Ini boleh, karena ini kan mungkin lingkupnya masih kecil ya, dalam artian baru U6. Tapi kalau kita cocokkan dengan rumusan U6 itu kan sama saja A ditambah 5B. A nya 7 ditambah 5 kali bedanya 8 sama dengan 7 ditambah 40 sama dengan 47. Jadi sama antara perhitungan atau kita mengurutkan saja dengan menambahkan dengan bedanya. Jadi pernyataan perumahan subur abadi pada bulan Juni yang melakukan penghematan adalah 47 keluarga itu adalah benar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Perumahan Indah Permai bulan Juni adalah 192. Jadi kalau saya tuliskan pertanyaannya, Indah Permai bulan Juni itu 192. Nah, kita buka Indah Permai. Di sini ya, Indah Permai, karena sebagaimana kita ketahui di sini ada rasionya. Indah Permai itu rasionya 2 ya, dan A-nya itu 6 ya. Indah Permai rasionya 2, A-nya 6. Jadi saya tuliskan sama, karena yang diminta adalah Juni, sehingga Juni adalah U6. Karena berupa deret geometri, di sini sudah diberikan keterangan bahwa dia adalah deret geometri, maka kita bisa tuliskan U6 adalah AR pangkat 5. A-nya 6, R-nya 2 pangkat 5 sama dengan 6 dikalikan dengan 32 sama dengan 192. Jadi ini juga benar pernyataannya. Kita lanjutkan. Perumahan Jaya Makmur bulan Oktober. Perumahan Jaya Makmur. Nah, ini Jaya Makmur ya. Jaya Makmur itu deret aritmatika dengan A-nya 10, A-nya 10, terus B-nya 7. Nah, pertanyaannya adalah Jaya Makmur, saya tulis di sini ya, Jaya Makmur Oktober itu 83 keluarga yang melakukan penghematan. Apakah ini benar? Kita teliti aja.
Karena bulan Oktober kita bisa berhitung ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti 10, bulan ke-10. Kita bisa menuliskan sebagai U10. Sama dengan, karena U10 ya, A ditambah dengan 9B. Sama dengan A-nya, di sini sudah ada 10 ditambah 9 kali 7. Sama dengan 10 ditambah 9 kali 7 adalah 63. Maka hasilnya adalah 73. Nah, sedangkan di dalam kalimat pernyataannya itu kan 83. Berarti pernyataan tersebut salah. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Perumahan subur abadi. Kita kembali lagi ke subur abadi. Bulan Juni dan Juli adalah 102 keluarga. Nah, subur abadi itu ini. Ya. Ini tadi pertanyaan bulan Juni ya, ini subur abadi. Kan kita bisa urutkan aja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi Juni 47, Juli, karena Juli itu kan setelah Juni, tinggal ditambahkan 8 lagi. Plus 8. Jadi 55. Juli saya tulis di sini 55. Kemudian saya jumlahkan 7 tambah 5 2, nyimpen 1, 102. Nah, dari pernyataan mengatakan bahwa perumahan subur abadi bulan Juni dan Juli adalah 102 keluarga. Jadi pernyataan ini benar. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Perumahan Jaya Makmur Mei dan Agustus adalah 102. Jaya Makmur ya, diingat-ingat Jaya Makmur. Kita cari dulu Jaya Makmur yang mana. Nah, ini Jaya Makmur. Jaya Makmur ya. Saya hitung di bawahnya ini aja. Jaya Makmur merupakan barisan aritmatika dengan A7 dan bedanya 7. Sorry, A-nya 10, bedanya 7. Nah, maka di situ dikatakan perumahan Jaya Makmur Mei dan Agustus. Jaya Makmur Mei dan Agustus 102 keluarga. Kita teliti saja. Mulai dari Mei. Kita urutkan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, Mei itu adalah U5. Sama dengan A ditambah 4B. Rumusnya ya. A-nya Jaya Makmur itu 10. Sama dengan 10 ditambah 4 kali 7. Sama dengan 10 ditambah 28. Sama dengan 38. Sekarang yang Agustus. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus adalah bulan ke-8, jadi kita bisa menghitung sebagai U8. A ditambah 7B. Rumusannya ya. A-nya 10 ditambah 7 kali B, bedanya adalah 7. Sebagaimana diketahui di sini, bedanya adalah 7. Sama dengan 10 ditambah 49 sama dengan 59. Kita tambahkan 8 tambah 9 itu 17. Saya tulis 7, nyimpen 1, masih 97. Ya. Sebentar. Saya salah ngitung enggak ini?
Mei. Oh ya, udah benar. Berarti pernyataan Jaya Makmur, jumlah perumahan Jaya Makmur yang melakukan penghematan pada bulan Mei dan Agustus 102, tapi dalam kenyataan perhitungannya adalah 93 ya. Itu adalah salah. Oke, seperti itu. Paham ya? Ini baru permasalahan yang pertama. Kita bahas stimulus selanjutnya. Pada stimulus selanjutnya, ya, di sini saya berikan ilustrasi terlebih dahulu. Saya ceritakan terlebih dahulu ya. Ini mengenai bacaannya ada tentang judulnya budidaya dengan kolam terpal. Nah, sedangkan sebenarnya fokus dalam nanti soalnya itu nanti berada pada tabel ini. Jadi tabel hasil panen. Tabel hasil panen ini yang nanti jadi fokus pembicaraan di dalam soal. Jadi saya tidak akan panjang lebar mengulas tentang bacaan. Saya akan fokus ke tabelnya saja. Kita mulai dari pertanyaan. Nah, ini kebetulan pertanyaannya sudah ada langsung di bawah ya. Nanti kita bisa bahas di sini. Jadi di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Masing-masing budidaya di dalam kolamnya itu nanti diisi dengan belut, ikan patin, lobster, dan ikan gabus. Nah, ini masing-masing tabelnya yang menunjukkan hasil panen setiap bulannya. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Beda atau selisih dari panen belut Pak Anang setiap bulan? Kita lihat belut-belut itu yang hitam. Ini 25, 35 tambah 10, 35 ke 45 tambah 10, 45 ke 55 tambah 10. Jadi beda atau selisih panen belut Pak Anang setiap bulan. Kalau di sini dinyatakan ada pilihannya ya, kita diminta untuk menulis jawabannya, yaitu menulis jawabannya atau sorry. Salah, 10 kok ya. Nah, ini 10 ya. Ini ada untuk yang nomor 1. Ini anggap salah ya, ini kebablasan saya. Mau milih 10 tapi malah kebablasan ke 15. Selanjutnya beda atau selisih atau selisih panen dari ikan patin Pak Anang setiap bulan. Ikan patin itu yang urutan kedua ya. 50, 55, 60, 65. Jelas itu 5. Jadi ini 5. Sebenarnya pakai ballpoint yang berbeda ya loh. Harusnya. Ini ya. Dari selisihnya 5. Itu udah benar. Kemudian kita lanjutkan rasio pembanding dari panen lobster air tawar Pak Anang setiap bulan. Lobster itu urutan yang kedua, yang ketiga. 1, 2, 3 berarti 1, 2, 3 1, 2, 3 5, kemudian ke 10, kemudian ke 20, kemudian ke 40. Nah, itu merupakan 2 kalinya. 5 ke 10 itu kan 2 kalinya. 10 ke 20 itu juga 2 kalinya. 20 ke 40 itu juga 2 kalinya. Jadi rasionya adalah 2 kilogram. Kita lanjut ke yang nomor ketiga. Rasio atau pembanding dari panen ikan gabus Pak Anang setiap bulan. Ikan gabus itu urutan yang keempat ya. Kita lihat 12 ke 36. Itu 3 kalinya. 36 ke 108 itu juga 3 kalinya. 108 ke 324 itu juga 3 kalinya.
Jadi kita bisa simpulkan bahwa rasio atau pembanding dari panen ikan gabus Pak Anang setiap bulannya adalah 3 kilogram. Tinggal saya hubungkan. Yang terakhir, selisih panen belut Pak Anang pada bulan Mei dan ikan patin pada bulan Januari. Jadi bulan Mei, belut bulan Mei. Nah, itu kita hitung sendiri. Januari, Februari, Maret, April. Habis itu Mei. Kita lihat polanya belut. Belut itu tambahnya 25 ke 35 ke 45 ke 55. Otomatis Mei adalah 65. Mei di sini ya. Sebentar. Saya cari mana tuh tadi. Bulan Mei adalah belut tadi dari 55 ke 65 ya. Ini belut. Kemudian ikan patin pada bulan Januari. Ikan patin ini 50. Ikan patin itu bulan Januari ini ya 50. Januari 50 patin. Tinggal dikurangkan, hasilnya adalah 15 kg. Ternyata ketemu. Ini adalah jawabannya. Seperti itu. Gitu ya. Diingat-ingat ini tanda yang ini ya, ini nggak terpakai ini. Nah, karena itu tadi saya kebablasan. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya mengenai soal yang kelima ya. Nah, kalau kita bisa menuliskan seperti ini. Cuman ini kan di sebaliknya. Karena di sebaliknya maka saya akan tulis soalnya saja di buku tulis. Nanti tinggal saya bacakan. Tapi untuk memperjelas saya perlihatkan dulu untuk teman-teman agar lebih jelas mengenai pernyataannya. Kita balik lagi ya ke grafiknya. Nah, ini grafiknya. Dari pernyataannya, yang pertama, panen belut bulan Agustus adalah 95. Nah, belut bulan Agustus 95. Benar atau salah? Belut Agustus 95 kg. Kita lihat tadi, belut itu adalah dari 25 ke 35 ke 45 itu merupakan deret aritmatika. A-nya 25, bedanya 10. Maka kalau bulan Agustus itu kita bisa menghitung. Bulan Agustus itu adalah bulan ke-8. Jadi kita bisa menghitung U8 sama dengan A plus 7B. Ya, sama dengan A-nya 25 ditambah 7 kali 10 sama dengan 25 ditambah 70 sama dengan 95 kg. Jadi pernyataan di atas ini adalah benar. Ya, kita lanjut ke yang nomor kedua. Pernyataan nomor 2 adalah panen ikan patin bulan Juli 85 kg. Patin bulan Juli 85 kg. Nah, kita lihat dulu patin. Patin adalah ini. Urutan kedua ya.
50 kemudian jadi 55, kemudian jadi 60, kemudian jadi 65. Berarti A-nya 50, bedanya 5. Nah, padahal yang ditanya adalah bulan Juli. Bulan Juli adalah bulan ke-7. Jadi saya bisa tuliskan U7 sama dengan A plus 6B sama dengan A-nya 50 ditambah 6 kali 5 sama dengan 50 ditambah 30 sama dengan 80 kg. Nah, ternyata ini adalah pernyataannya salah. Seperti itu ya. Kemudian pernyataan yang ketiga. Panen lobster pada bulan Juni adalah 120 kg. Saya tuliskan di sini. Lobster bulan Juni 120 kg. Nah, kita lihat dulu lobster. Lobster itu yang urutan ketiga ya. Berarti 5, 10, 20, 40. Itu tadi adalah deret geometri dengan rasio 2 ya. 5, misalkan saya perjelas saja. 5, kemudian 10, kemudian 20, kemudian 40. Nah, rasio itu kan sama dengan 10/5, sama dengan 2. A-nya 5. Ya, yang diminta adalah bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan ke-6. Bisa kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bulan ke-6. Jadi kita bisa menghitung untuk U6. U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya saya masukkan 5, R-nya 2 pangkat 5 sama dengan 5 dikalikan dengan berapa? R pangkat 5 itu 2 pangkat 5 itu sama saja 32 ya, 32. Nah, kalau kita kalikan 32 kali 5 itu sama saja 160 kg. 160 kg. Ternyata di sini pernyataannya 120 kg. Jadi kita bisa simpulkan adalah pernyataan tersebut salah. Ya. Pernyataan tersebut salah. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Panen gabus bulan Mei, saya tulis gabus bulan Mei adalah 648 kg. 648 kg. Kita lihat dulu gabus. Gabus adalah urutan yang terakhir ya. 12 ke 36. 36 ke 108. Saya tulis saja biar teman-teman punya ilustrasi ya. Gabus itu mulai dari 12. Kemudian 436. Kemudian 108. Kemudian 324. Maka kita bisa menghitung rasionya adalah 36/12 sama dengan 3. Mei itu adalah bulan ke-5. Jadi kita bisa menghitung, ini diketahui dulu A sama dengan 12. Kita menghitung U5 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan A-nya 12 dikalikan dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 itu 9 ya. 3 pangkat 4 itu, kalau 3 pangkat 2 itu 9. 9 kuadrat itu masih 81. Berarti 12 kali 81. Hasilnya adalah 972. Jadi pernyataan 648 ikan gabus bulan Mei itu salah ya.
mestinya 972. Seperti itu. Kita lanjut ke yang jumlah panen belut bulan Mei dan Juni. Nah, ini boleh dihitung pakai rumus UN atau diurutkan saja sesuai dengan polanya, itu juga bisa. Jadi di situ dikatakan belut Mei dan Juni. Belut Mei plus Juni itu 140. Ya. Kita hitung saja. Belut Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu kan berurutan. Kita sebagaimana kita ketahui, belut ya, 25, 35, 45 itu bedanya 10. Jadi pada bulan April belutnya itu 55, maka Mei adalah 65. Kemudian Juni 75. Tinggal ditambahkan 5 tambah 5 0, nyimpen 1, 140 kg. Jadi karena sama pernyataannya dengan hasil perhitungan, kita nyatakan bahwa pernyataan tersebut benar. Oke, gitu ya. Sangat mudah sekali. Nah, kemudian ada pertanyaan terakhir ya. Di bagian terakhir ya. Ada pertanyaan terakhir. Di sini dikatakan bahwa nomor 6-nya ini, perhatikan kembali wacana di atas. Jika harga lobster air tawar adalah 100.000 per kilogram, penghasilan Pak Anang pada bulan Juli dan Agustus sebesar. Nah, kita fokus ke 100.000 ya di sini ya. Kita fokus ke lobster air tawarnya Juli dan Agustus. Nah, Juli dan Agustus lobster Juli dan Agustus lobster. Kita hitung Juli dulu. Juli itu adalah bulan ke-6. Berarti kita bisa Juli adalah bulan ke-7. Berarti U7 sama dengan AR pangkat 6. A-nya lobster. Lobster itu urutan ke-3. A-nya 5. R-nya dari 5 ke 10, 10 ke 20 berarti R-nya 2. 2 pangkat 6. Sama dengan berapa? 5 dikalikan 2 pangkat 6, 8 kali 8, 64. Berarti 5 kali 64 sama dengan 320 kg. Agustusnya U8 sama dengan AR pangkat 7 sama dengan 5 kali 2 pangkat 7 sama dengan 5 kali 2 pangkat 7 adalah 5 kali 128 sama dengan 640 kg. Nah, ini tinggal dijumlahkan. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 4, 6. 3 kali tambah 9, 3 tambah 6, 9. Jadi hasilnya adalah 960 kg. Padahal diketahui kalau harga per kilogramnya 100.000, maka tinggal kita kalikan ini 960 kg. 960 kg dikali 100.000 ya, sama saja 96, masih ada 03 dan 3 lagi. Jadi ini kan ada 5 tambah 01, berarti ada
nolnya 6. Atau jadinya adalah 96 juta rupiah. Ini tinggal nambahi RP ya. Jadi RP 96 juta rupiah. Nah, kita cocokkan untuk jawabannya apakah ada atau tidak. Nah, ini dia jawabannya. Ini hasil perhitungan kita 96 juta. Nah, di sini ada jawabannya. Pilihan jawabannya yang E. Oke, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh soal AKM di bidang matematika pada subbab barisan dan deret untuk kelas 10 SMA. Semoga bermanfaat, membantu dan bisa meningkatkan kaidah hasanah soal-soal bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.